Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Telah kita ketahui, hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum tersebut. Meskipun demikian, kita dapat melihat di dalam hukum terdapat beberapa unsur penting, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran, serta menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya, mari kita mencermati penggolongan hukum. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Berdasarkan sumbernya, yaitu hukum undang-undang, merupakan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan merupakan hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum traktat merupakan hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Dan hukum jurisprudensi merupakan hukum yang terbentuk karena keputusan hakim berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional merupakan hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional. Hukum asing merupakan hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Dan hukum gereja merupakan kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Berdasarkan bentuknya, terdiri dari hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan merupakan hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Kemudian hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Kedua adalah hukum tidak tertulis, merupakan hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Sebelum melanjutkan, kita perlu mengetahui apa itu istilah kodifikasi. Kodifikasi merupakan pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Baik, penggolongan selanjutnya adalah berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ius constitutum merupakan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum merupakan hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang. Berdasarkan cara mempertahankannya, terdiri dari hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan.
misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. Berdasarkan sifatnya terdiri dari hukum yang memaksa, merupakan hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Kemudian hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, atau hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum. Berdasarkan wujudnya terdiri dari hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Lalu hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering disebut dengan istilah hak. Berdasarkan isinya, terdiri dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Hukum tata usaha negara, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Dan hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Kedua adalah hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Lalu hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya, hukum tentang jual beli, hukum piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Sekarang mari kita mencermati tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Dengan terciptanya kondisi tersebut, maka segala kepentingan manusia dapat dilindungi oleh hukum dari tindakan yang merugikan, mengingat kepentingan manusia seringkali saling berbenturan. Untuk itulah negara mempunyai tugas menjaga tata tertib masyarakat dan berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. Juga mempunyai wewenang menegakkan hukum dan memberi sanksi hukum kepada yang melanggarnya. Selanjutnya mari kita mencermati tata hukum Indonesia. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tujuannya untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia yang ada ketika negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat kita lihat dari pernyataan proklamasi kemerdekaan, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada pembukaan Undang-Undang Dasar
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya dan seterusnya. Dari dua hal tersebut mengandung arti bahwa menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Lalu pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia, di mana di dalam undang-undang itu tercantum tata hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang organik. Maka sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik, demikian pembahasan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia pada video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.